ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah rahmat, taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk menuntut ilmu dalam kajian bulanan di Masjid Al-Bukhari. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, agar kita dapat mendapatkan syafaat di yaumil akhir insyaallah. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah hadir pada kajian bulanan. Ahlan wa sahlan. Dan tak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasir kepada semua pihak yang telah mendukung dan mensupport kajian bulanan ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan kita semua. Perkenalkan, saya Farhan Fahriza selaku pembawa acara. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kajian bulanan. Yang pertama yaitu kita sholat maghrib berjamaah. Yang kedua kajian oleh Ustadz Abdurrahman Zahir. Yang ketiga sholat isya berjamaah. Yang keempat sesi tanya jawab. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan simak dan dengarkan materi dari Al-Ustadz Abdurrahman Zahir dengan tema perkuat iman dan akidah kunci kebahagiaan. Kepada Ustadz Abdurrahman Zahir kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu annahu sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalah ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها إلى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang semoga ini adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan di salah satu jengkal dari tanah yang Allah cintai di antara masjid-masjidnya. Kemudian kita bersalawat juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang tak pernah kita lihat wajahnya, tapi kerinduan menumpuk dalam dada kita. Yang mana bersalawat atasnya sekali, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Yang semoga Allah izinkan kita meneguk air di telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana airnya lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada salju, dan lebih lembut daripada susu, yang mana gelas-gelasnya bagaikan bintang yang bertebaran di langit, yang mana kalau kita sudah meminumnya air daripada telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, man syariba minhu lam yadma minhu abadan. Siapa yang telah meminumnya maka tidak akan lagi pernah merasa kehausan setelah ini. Semoga Allah mengumpulkan kita semua tidak hanya di dunia tapi juga di surga.
bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Bukhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di sini saya sifatnya mungkin bukan ceramah ya. Di sini sifatnya hanya mengingatkan diri saya pribadi saja, yang kebetulan juga diundang di sini. Orang yang paling membutuhkan nasihat adalah orang yang memberikan nasihat itu sendiri. Jadi hakikatnya sayalah yang membutuhkan nasihat. Karena orang yang beriman, dia selalu cinta terhadap nasihat. Dia menginginkan nasihat setiap saat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah orang beriman. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman. Nasihat yang paling penting adalah nasihat takwa. Semua di antara kita butuh nasihat takwa. Di antara kita tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Tidak ada yang tahu. Di antara kita tidak ada yang tahu siapa yang paling ikhlas amalnya. Tidak ada yang tahu. Semua orang bisa menyangka dirinya ikhlas. Semua orang bisa menyangka dirinya bertakwa. Tapi hakikatnya yang tahu seseorang itu ikhlas, yang tahu seseorang itu bertakwa, hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga duduknya saya di sini bukan berarti lebih mulia dibandingkan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Barangkali banyak di antara dosa-dosa saya yang ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula duduknya bapak-bapak sekalian di bawah, bukan berarti derajatnya lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bisa jadi lebih mulia dibandingkan saya. Maka kalau kita ternyata dapati nanti di surga tidak ada saling bertemu satu sama lain, semoga saja kita saling mengingatkan satu sama lain bahwa fulan pernah berada di majelis yang sama dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tema kita pada malam hari ini insyaallah adalah berkenaan dengan bahagia dengan meningkatkan iman dan akidah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya, orang yang bahagia itu melakukan 3 hal. Yang pertama adalah fillah, yang kedua adalah lillah, yang ketiga adalah billah. Yang pertama adalah fillah. Kehidupannya hanya berputar di dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan saja, dan hanya berputar terhadap yang Allah larang saja. Jadi kalau sudah ada datang perintah Allah, dia mengerjakan. Kalau ada larangan, dia tidak mengerjakan. Imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi. Fillah. Kalau sudah tahu ini halal, dia lakukan. Kalau sudah tahu ini haram, dia tinggalkan. Fillah. Kehidupannya mengetahui ini halal atau haram. Dia selalu berada di antara 2 hal. Kalau perkara syubhat, dia tinggalkan. Fillah. Yang kedua adalah lillah, mengerjakan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau orang yang paling bahagia, dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tidak peduli dengan omongan orang, karena pujian manusia tidak akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula celaan manusia tidak akan merendahkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. An-nasu kulluhum sawa. Semuanya perkataan manusia sama. Celaan manusia, pujian manusia hanya sebatas ujung lidahnya saja. Begitu dia keluar kata-kata, beres semua perkataan, enggak berpengaruh sekali sama kita. Maka orang yang selalu mengerjakan amal, yang amal tersebut lillah, hanya semata-mata untuk Allah saja, berarti dia adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Karena dia sudah tidak peduli apa kata orang. Orang yang selalu lillah, dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena kalau kita bersandar kepada pohon, pohon akan tumbang. Kita bersandar kepada ranting-ranting akan rapuh. Kita bersandar kepada manusia, manusia akan mati. Kita bersandar kepada gedung, gedung akan roboh. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, Allah tidak akan tumbang, Allah tidak akan rapuh, Allah tidak akan roboh. Allah kuat, Allah maha hidup, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Hayyun la yamutu abadan, sarmadan abadal abidin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Imam Bukhari rahimahullah taala. Yang kedua adalah lillah, dan yang ketiga adalah billah.
billah. Billah maknanya adalah ba-nya dia adalah baul isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya adalah ba al-isti'anah. Artinya setiap yang ia lakukan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tidak pernah bersandar kepada dirinya walaupun hanya sekejap mata. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Di antara zikir pagi dan petang kita adalah, ya Allah, jangan jadikan diriku bersandar kepada diriku sendiri walaupun dengan sekejap mata. Karena siapa yang bersandar kepada dirinya pasti dia akan celaka. Dia tidak akan lama-lama bertahan. Orang bersandar dengan kecerdasan dan kecerdasannya akan rusak. Orang yang bersandar kepada uangnya akan habis. Orang yang bersandar kepada kekuatan energinya, maka energinya pun akan cepat hilang. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, Allah yang akan menguatkan kita. Maka selalulah mengatakan kepada diri kita, kita ini tidak ada apa-apanya. We are nothing. We are not the best. We are nothing. Kita nggak ada apa-apanya. Yang melangkahkan kaki kita semua ke majelis ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita bisa mengangkat kedua tangan, bisa takbirul ihram, ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita bisa bernafas, bisa bergerak, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan anggota tubuh kita, semuanya semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kalau orang yang sudah menganggap dirinya kecil, dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang menganggap dirinya besar, maka ia akan dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah paling senang dengan hamba yang selalu menghinakan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara adab dalam berdoa adalah kita mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kita menghinakan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian berdoa. Jadi memang dalam adab berdoa itu kita hendaknya merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan hamba yang paling menghinakan diri. Di antara ibadah yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sujud. Mengapa? Karena pada saat itu seorang hamba menghinakan dirinya. Dia menaruhkan anggota tubuh yang paling mulia, yaitu dahinya, kepalanya, sejajar dengan kakinya. Itu adalah posisi paling terhina bagi seorang hamba. Allah sangat menyukai posisi tersebut. Di antaranya juga adalah posisi ketika kita mengangkat kedua tangan. Ini adalah posisi yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Oleh karenanya, di antara doa yang paling mustajab adalah doa ketika sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia sedang bersujud. Oleh karena itu, hendaknya kita ketika meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah sesuatu hal yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi itu bukan dunia. Dunia fa inna dunya daniyatun faniyah wa innal akhirata syarifatun baqiyah. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir. Sesungguhnya dunia ini adalah tempat singgah kita, bukan tempat tinggal. Kalau dunia tempat tinggal, lalu mengapa Allah ciptakan kematian? Tandanya dunia ini bukan tempat tinggal, tapi ia adalah tempat singgah kita, tempat pulau di mana kita bersinggah, kemudian kita berlalu lagi jalan. Ketika itu Nabi SAW dilihat oleh Ibnu Umar tidur di atas karpet sampai membuat pundak beliau SAW berbekas. Ya Rasulullah, beginikah engkau? Engkau adalah Rasul. Kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Mali wa mali dunia. Apa kepentingan saya kepada dunia? Sesungguhnya kata beliau, sesungguhnya seorang yang di dunia ini seperti seorang musafir, kemudian berteduh sejenak di bawah pohon, kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Jadi hakikatnya dunia adalah tempat persinggahan, bukan tempat abadi selama-lamanya.
Kalau kita compare kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka dunia ini tidak ada apa-apanya. Umur kita hanya sebentar. A'mar ummati baina 60 wa 70 wa qalil ma jawaza dhalik. Umur umatku hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Kalau di-compare dengan kehidupan di akhirat, fa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Berarti 60 sampai 70 tahun itu sekitar 90 menit, 1,5 jam umur kita di dunia jika dibandingkan umur kita di akhirat. Oleh karenanya orang yang beriman selalu berpikirnya futuristik, visioner. Dia tidak terlalu takjub dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia kenikmatannya hanya bersifat sementara, temporary. Sedangkan kenikmatan di akhirat sudahlah pasti sempurna dan abadi kekal selama-lamanya. Jadi menurut para ulama dibagi, kehidupan dunia sudah pasti sementara, kehidupan di akhirat sudah pasti selama-lamanya. Kemudian kenikmatan di dunia sudah pasti ada kurangnya, sedangkan kenikmatan di akhirat sudah pasti sempurna, tidak ada kurangnya. Sampai-sampai kata para ulama, seandainya ada di antara kita yang punya istri paling cantik sekalipun, paling cantik di dunia ini, pastilah kalau kentut dia bau kentutnya. Kalau dia pilek pasti ada upilnya. Di telinganya pasti ada kotoran. Enggak sempurna, meskipun dia paling cantik di muka bumi. Sebaliknya, di akhirat bidadari tidak ada kekurangannya sedikit pun. Tidak ada kekurangannya sedikit pun. Di dunia kita melihat di arah depan mungkin kenikmatan, tapi di arah kanan dan kiri kita mungkin bukan kenikmatan. Sebaliknya di akhirat, fa idza ra'aita na'iman wa mulkan 'azima. Seluruh yang kalian lihat, arah utara, selatan, barat, timur, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya adalah kenikmatan dan keindahan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surga, tidak ada yang dapat menandingi kenikmatan di surga. Begitu pula kenikmatan di dunia, kenikmatannya harus diraih dengan cara keringat-keringat dahulu, capek-capek dahulu. Sedangkan kenikmatan di surga didapatkan tanpa ada usaha sedikit pun. Kita baru terbetik dalam dada saja sudah ada di depan mata. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian inginkan langsung berada di depan mata. Jadi seorang yang beriman sudahlah pasti menginginkan kehidupan yang kekal di abadi selama-lamanya di akhirat. Oleh karenanya kehidupan dunia ini selalu banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita menginginkan A, Allah memberikan B. Kita menginginkan C, Allah memberikan Z. Terkadang kita ingin berjalan ke arah utara, tapi kapal justru berlabuh ke arah selatan. Angin justru berlabuh ke arah selatan. Banyak hal-hal yang tidak dapat terrealisasikan ketika kita berada di dunia ini. Mengapa? Agar Allah menginginkan kepada kita supaya kita rindu kampung halaman kita. Karena hanya di surga lah semua hal terrealisasikan, semua hal dapat dikabulkan. Sedangkan di dunia tidak semuanya dikabulkan. Makanya ada tips-tips yang para sahabat lakukan agar semua di dunia ini terasa kenikmatan dan bahagia. It's all about mindset. Semuanya tergantung mindset. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, kata beliau, ketika saya berdoa, kemudian Allah mengabulkan doa saya, maka saya bahagia sekali. Ketika saya berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan doa saya, maka saya bahagia 10 kali. Kok bisa? Karena yang pertama tadi itu adalah pilihan saya, sedangkan yang kedua itu adalah pilihan Allah.
Saya lebih senang pilihan Allah berada pada saya dibandingkan pilihan saya yang terkabulkan. Luar biasa. Jadi hakikatnya orang beriman itu sudah pasti bahagia, karena keimanan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka semakin mudah seseorang bahagia. Dan orang bahagia itu, orang beriman itu, dia menaruh standar kebahagiaannya pada hal-hal yang sederhana. Hal-hal sederhana. Dia bisa mengopi pagi hari, itu udah bahagia. Kalau dia menaruh kebahagiaan pada hal-hal yang besar, sulit untuk bahagia. Dia menaruh kebahagiaan harus punya mobil dulu, harus punya harta dulu, harus punya rumah dulu, harus punya popularitas dulu. Susah bahagia-bahagia. Karena mencapai kebahagiaan hal itu sifatnya duniawi sebentar. Sedangkan kalau orang yang menaruh kebahagiaannya pada hal-hal simple, hal-hal remeh, dia bisa minum kopi di pagi hari, dia bisa melihat anak-anaknya sehat-sehat, istrinya sehat-sehat, itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka ketika itu pula dia mudah untuk berbahagia. Jadi kebahagiaan itu hanya tentang mindset saja, cara pandang kita terhadap dunia. Ya. Oleh karenanya orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, karena mereka sudah tahu bagaimana mengaruhi kehidupan dunia ini yang sementara. Makanya di antara Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena sering mensyukuri kenikmatan yang kecil. Syakiran li'an'umi. Nabi Ibrahim itu diberi gelar syakir li'an'umi, pada kenikmatan yang kecil-kecil. Di sini Allah bukan pakai lini'amati atau lini'ami, tapi li'an'umi. Jamaknya jamak taksir 3 sampai 10. Tandanya kata para ulama, Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, tandanya beliau alaihi salatu wassalam mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang dianggap sepele oleh kebanyakan manusia. Baru bangun tidur, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Makan 1 potong roti, 2 potong roti, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Bisa berjalan, ini merupakan kenikmatan luar biasa. Sedangkan di antara kita kebanyakan, kita hanya bersyukur pada hal-hal besar. Naik pangkat jabatan baru bersyukur, keluar punya anak bersyukur, dapat istri cantik bersyukur, diberi gaji besar bersyukur, dapat hadiah mobil baru bersyukur, berangkat haji baru bersyukur. Besar yang besar-besar kenikmatan. Tapi kenikmatan-kenikmatan kecil kita bisa minum. Kita bisa minum, ini kenikmatan besar. Banyak di antara kita luput dengan kenikmatan-kenikmatan kecil ini. Mengapa? Karena kita membagi dua kenikmatan. Kita membagi dua kenikmatan itu menjadi besar dan kecil. Sedangkan orang yang beriman tidak membagi-bagi. Seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya besar. Gak ada kenikmatan kecil. Gak ada. Oleh karenanya seorang yang beriman, dia tahu bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ada 3 cara dalam mensyukuri kenikmatan. Seorang yang tidak melakukan 3 hal ini, maka kata dia belum bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Yang pertama adalah meyakini bahwa seluruh kenikmatan yang diberikan kepadanya itu murni pemberian Allah semata. Murni pemberian Allah semata. Bukan karena tingginya IQ-nya, bukan karena kecerdasan otaknya, bukan karena banyaknya hartanya, bukan karena kuatnya fisiknya, bukan. Semua murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan mengucapkan lisan. Jadi dengan mengucapkan dengan lisan. Kita sering-sering mengucapkan kalimat Allah, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kata guru kami, orang yang ketika mendapatkan kenikmatan dia enggak mengucapkan Alhamdulillah, katanya dia telah korupsi. Dia telah korupsi. Ini kenikmatan Allah yang punya. Mengapa dia menisbatkan kepada dirinya? Allah yang punya. Maka ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita menisbatkan kenikmatan itu kepada Allah. Allah yang punya kenikmatan. Kita cuma terima saja.
sering-sering mengucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah dengan beribadah. Jadi di antara bentuk syukur seorang hamba itu adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukuri kita sehat dengan memperbanyak sholat. Cara mensyukuri kita punya harta dengan memperbanyak sedekah. Cara mensyukuri kita punya keluarga dengan berbuat baik kepada mereka. Jadi cara mensyukuri kenikmatan adalah menggunakan kenikmatan tersebut di jalan yang Allah senangi. Jadi prinsip hidup kita ini sebenarnya sederhana saja. Gimana caranya Allah senang sama kita? Gitu aja. Kalau Allah senang sama kita, sudah selesai masuk surga. Karena hakikatnya kita ini masuk surga bukan gara-gara amalan kita. Bukan. Kita masuk surga bukan gara-gara amalan kita. Mengapa kok bisa begitu? Logikanya begini, Pak. Kita hidup seandainya 100 tahun. 100 tahun hidup. Dari awal balik sampai meninggal dunia, beribadah terus-terusan, gak pernah bermaksiat misalnya. Kemudian masuk surga ternyata, yang mana kenikmatan di surga selama-lamanya. Sebanding gak? Gak sebanding. Harusnya kalau dia beribadah 100 tahun, ya udah dikasih surga 100 tahun aja. Tapi enggak. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan pahala dan ibadah kepada kita bukan dengan keadilannya, tapi dengan kasih sayangnya. Sehingga orang ada yang beribadah di ujung akhir hidupnya setahun 2 tahun kemudian meninggal dunia, husnul khatimah, diberikan ganjaran di surga selama-lamanya, everlasting. Gak adil sebenarnya, gak adil. Dia beribadah cuma 2 tahun, harusnya 2 tahun aja di surganya kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa, memberikan kenikmatan tidak ada batasnya. Maka amalan kita ini tidak mampu menjadi tiket untuk bisa masuk surga, tidak bisa. Yang bisa masuk surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan disalahpahami. Cara dengan masuk surga adalah dengan beramal. Tapi amalan tersebut bukan semata-mata yang menjadikan kita masuk surga. Yang menjadikan kita masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tingkatannya orang yang masuk surga itu, pertama kita beramal soleh, kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selesai mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baru kita masuk surga. Enggak bisa beramal soleh langsung masuk surga. Ada rahmat Allah di tengah-tengahnya. Itulah yang menjadikan seorang yang beriman masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga. Jadi cita-cita orang beriman itu adalah surga. Patokan kesuksesan kita itu bukan harta. Hakikatnya kita semua di sini hanya perbedaan status saja, Pak. Hanya berbeda status saja. Dari nggak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Hanya perbedaan status dan hanya perubahan status di dunia ini semua. Dan belum ada yang sukses di antara kita. Kalau ada orang yang mengatakan sukses, maka dia salah. Karena orang yang sukses adalah orang yang mana mampu menginjakkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang sukses. Makanya kata Imam Ahmad ketika ditanya Imam Ahmad, "Mata Allah?" Wah Imam, kapan istirahat? Kata Imam Ahmad, "Ar-rahatu inda awal qadmin tadawha fil jannah." Sesungguhnya istirahat itu ketika engkau menginjakkan kakimu yang pertama kali di surga, itulah istirahat. Kita semua gak istirahat, belum ada istirahat. Dari semenjak kita dilahirkan dari perut ibu kita itu sudah susah payah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Dari awal diciptakan sudah dalam keadaan susah payah sampai nanti engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dalam susah payah. Kita lahir, apa yang kita lakukan? Menangis. Kita belajar jalan susah payah. Kita mulai nanti belajar baca susah payah. Nanti masuk sekolah susah payah, juga banyak PR, banyak tugas. Nanti sudah remaja susah payah lagi, banyak problematika. Sudah mulai kerja susah payah lagi. Sudah mulai punya istri, anak, susah lagi. Sudah tua susah lagi, terus susah. Jadi perpindahannya hanya perpindahan dari masalah kepada masalah. Perpindahan
sampai barulah ketika menginjakkan kaki di surga, itulah istirahat yang sebenar-benarnya. Jadi dunia ini bukan tempat istirahat, ya. Tempatnya kita capek-capekan, tempatnya kita berlelah-lelahan. Tinggal dilihat kita lelahnya kemana. Ada orang yang lelahnya dengan bermaksiat. Bermaksiat lelah. Kata siapa maksiat gak lelah? Lelah. Begitu pula ketaatan lelah. Dan demi Allah, saya katakan demi Allah, ketika semoga Allah masuk kita surga, kalau kita masuk surga, nggak seluruh kesusahan kita dalam beribadah ketika dunia akan terlupakan di depan mata kita. Dulu lupa pernah merasakan beratnya salat malam, lupa merasakan rasanya gimana puasa siang hari, lupa gimana beratnya menginfakkan harta, lupa bagaimana dulu haji dan umroh, lupa bagaimana dulu beratnya berbakti kepada orang tua, lupa. Gak kerasaan lagi, capeknya gak kerasa. Yang ada kenikmatannya saja yang kerasa. Makanya kata Al-Imam Ibnu Jauzi, inna masyaqqata ta'ah tadhhab wa yabqa thawabuha. Sesungguhnya kesulitan dalam ketaatan itu akan sirna. Capek kita dalam beribadah kita akan gak kerasa lagi. Apakah kita masih merasakan capeknya tadi sholat maghrib? Apakah kita masih merasakan capeknya dulu beramal soleh? Gak terasa sampai sekarang. Gak terasa. Yang sisa adalah pahalanya saja. Wa inna ladzatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha. Dan sesungguhnya kelezatan dalam maksiat itu pergi sirna. Yang sisa hanya azabnya saja. Azabnya saja. Bermaksiat mungkin kerasa kenikmatan 1 menit, 2 menit, sejam. Selesai itu langsung menyesal. Menyesali ke bawah sampai kapan? Sampai nanti di akhirat. Makanya jangan sampai kita menggadaikan kehidupan kita yang sementara. Karena setiap detik kehidupan kita ini, detik demi detiknya, ini akan menentukan status kita nanti di akhirat. Detik yang kita lalui ini menentukan kehidupan kita di akhirat. Duqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani. Seandainya jantung kita dapat berkata, maka ia akan berkata, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah tumpukan menit-menit dan tumpukan detik-detik. Apabila menit-menit dan detik-detik itu berlalu, maka berlalu pula umur dalam kehidupan kita. Maka kehidupan yang singkat ini hendaknya kita hiasi dengan beramal soleh dan juga dengan berakhlak baik kepada sesama manusia. Maka kehidupan ini kan hakikatnya ada vertikal dan horizontal. Bagaimana caranya kita juga bisa berbuat baik kepada manusia. Jangan sampai kita menginginkan saudara kita ini masuk neraka. Jangan sampai. Kalau seorang yang hatinya bersih, ketika dia bertemu dengan siapapun, dia menginginkan supaya dia bersama orang yang dia pandang tersebut bisa masuk surga bersama-sama. Bahkan kepada orang yang membencinya sekalipun. Ya. Jadi kalau kita bertemu kepada orang siapapun, jangan lupa untuk mendoakannya. Ya. Ini prinsip seorang yang tawadhu. Di zaman para salafus saleh, mereka setiap kali melihat orang lain, mereka mendoakan keberkahan untuknya di dalam hati, supaya malaikat juga mendoakan kepada dia dengan doa yang sama. Karena siapa yang berdoa kepada muslim lainnya dan doanya di dalam hati, maka Allah akan kabulkan dengan doa serupa. Walaka bimithlin walaka bimithlin. Kamu akan mendapatkan doa yang sama. Jadi kalau kita berhadapan dengan manusia, cara bertawadhunya adalah yang pertama, kita tidak pernah merasa lebih baik daripada orang yang pernah kita pandang. Kalau kita melihat orang yang lebih tua di atas kita, kita katakan barangkali amalan dia lebih banyak dibandingkan saya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih muda dibanding kita, kita katakan dosa orang ini lebih sedikit dibandingkan saya. Ketika bertemu dengan orang soleh, kita katakan orang ini amalan dan pahalanya lebih banyak dibandingkan saya. Bahkan ketika bertemu dengan orang yang kelihatannya dosanya lebih banyak, dia katakan kepada dirinya, orang ini berbuat dosa karena tidak tahu.
sedangkan saya berbuat dosa karena saya sudah tahu ilmunya. Jadi tidak pernah merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Inilah hati yang bersih. Dan orang yang sudah menganggap diri kecil, dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan besarkan. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi hakikat daripada kebahagiaan, kembali kepada tema, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad, man sarratu hasanatu wa as'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Jadi orang yang beriman itu adalah dia bahagia ketika melakukan ketaatan. Dia bahagia ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Ada kebahagiaan dalam hatinya ketika dia taat, ketika dia beribadah, ada kebahagiaan. Sebaliknya, ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan kemaksiatan, dia menyesal semenyesal-menyesalnya, dan dia tidak bahagia dengan kemaksiatan tersebut. Inilah tanda orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa enjoy dengan sholat kita merasa enjoy menikmati zikir kita merasa nyaman dengan sujud-sujud kita merasa nyaman dengan mengangkat kedua tangan kita, tandanya kita berarti adalah orang yang beriman. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis berkenaan dengan Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab. Kata Al-Khattabi, man ihtisab itu adalah orang yang tidak pernah merasa capek dengan ibadahnya. Jadi ketika dia takbiratul ihram, dia berpuasa, dia bersedekah, enggak dijadikan beban. Dia beribadah karena dia butuh, bukan karena sebagai beban. Ya. Makanya cara dalam meningkatkan amalan kita adalah dengan mengetahui fadilah-fadilah keutamaan amalan tersebut. Banyak dari para sahabat dan juga para salafus saleh, di antaranya adalah Abdullah bin Rawahah, bagaimana komitmennya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Rawahah ketika itu telah datang ke Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Kemudian tiba-tiba di tengah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ijlisu." Duduklah kalian. Abdullah bin Rawahah ini belum sampai Masjid Nabawi, baru berada di luar saja. Ketika mendengar perkataan ijlisu, duduklah kalian, langsung duduk seketika, belum sampai Masjid Nabawi, duduk di pinggir jalan. Bayangkan. Kemudian selesai Nabi khutbah, Nabi mendatangi Abdullah bin Rawahah, ada pada kubur jemaah, dia masih duduk di sini. Kemudian Nabi SAW takjub dengan ketaatan Abdullah bin Rawahah. Kemudian Nabi berkata, "Zalikallahu hirsan fi ta'ati Allah wa ta'ati Rasulih." Semoga Allah menambah ketaatanmu, semangatmu dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Masih duduk dia ketika bertemu Nabi. Jadi prinsip seorang yang beriman adalah ketika dia dihadapkan dengan satu perintah Allah dan Rasulnya, dia langsung mengerjakan tanpa perlu lagi bertanya-tanya, mengapa begini? Jadi kita memang diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya yang menakjubkan, yang ini sering saya sebutkan, hadis musalsal, hadis Sahih Muslim nomor hadis 728, riwayat Ummu Habibah, yang mana setiap sanad daripada riwayat hadis ini musalsal, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua tidak pernah meninggalkan keutamaan hadis ini sampai mereka meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Naisaburi. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari An-Nu'man bin Salim. Qala Nu'man bin Salim, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Saya belum pernah meninggalkan hadis ini semenjak saya mendengarkan dari Amr bin Aus. Kata Amr bin Aus, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah." Saya belum pernah meninggalkan hadis ini semenjak saya mendengarkan dari Ambasah. Kata Ambasah, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Kata Ambasah, saya belum pernah meninggalkan amalan daripada hadis ini semenjak saya mendengarkan daripada Ummu Habibah. Qalat Ummu Habibah, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
saya belum pernah meninggalkan hadis ini semenjak saya mendengarkan daripada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa laylah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam rawatib, maka akan dibangunkan untuknya istana di surga. Jadi seluruh tabi'in dan atba'ut tabi'in yang mendengarkan hadis ini tahu amalan keutamaan salat rawatib qabliyah ba'diyah 12 rakaat sehari semalam. Dia tidak pernah meninggalkan hadis tersebut semenjak mendengarkan dari ulama sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kita semua sudah banyak tahu tentang hukum-hukum. Kita tahu keutamaan baca Quran, kita tahu keutamaan salat malam, kita tahu keutamaan salat berjamaah. Tapi di antara kita banyak yang sering lari dan sering lupa. Sedangkan komitmen para sahabat tentang perintah Allah dan Rasulnya langsung dikerjakan ketika sudah tahu ilmunya. Maka sebaik-baik mencontoh adalah mencontoh para salafus saleh, mencontoh para sahabat. Karena mereka adalah generasi yang paling bahagia. Paling bahagia. Jadi kalau kita mau mencari kebahagiaan, tinggal contoh saja role model kita dari mereka. Dengan begitu kita semua akan bahagia. Ma'asyar muslimin, jemaah Masjid Al-Imam Al-Bukhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini kebahagiaannya pasti terbatas. Setiap kita memiliki ketakutan. Seandainya orang punya harta 1 miliar, pasti tetap ada kekhawatiran dalam dirinya. Khawatir akan hilang, khawatir akan dicuri orang. Sedangkan kalau kenikmatan di surga, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Karena semuanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersifat sementara. Jadi kalau kehidupan di dunia ini kenikmatannya selalu diliputi oleh kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, pasti sudah pasti. Sedangkan apa-apa yang berada di surga itu sudah pasti tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan. Makanya mengapa terkadang kita itu diuji dari sesuatu yang paling kita harapkan dan paling kita inginkan. Ada orang pasutri sudah bertahun-tahun menikah tapi belum punya anak. Sebaliknya, ada orang yang berpacaran langsung punya anak. Artinya diuji dari perkara-perkara yang paling ia inginkan, dan terkadang diuji dari perkara-perkara yang paling tidak ia inginkan. Kita break dulu azannya, insyaallah. Allahu